Sahabat heran, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, anta sayyidul anbiya wa anta sayyidul mursalin wa anta sayyidul awwalina wal akhirin." Ya Rasulullah, engkau pimpinannya para nabi, engkau pimpinannya para rasul, engkau pimpinannya manusia terdahulu dan manusia yang akan datang. Kenapa engkau bertempat di sebelah kiri dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Beliau kemudian tersenyum menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, alim ulama, para asatid dan tokoh masyarakat, jamaah salawat Syajaratun Nukud dan anak-anak ayah, banin dan banat, kita berdoa mudah-mudahan setiap salawat yang kita lantunkan menjadi wasilah Allah tanamkan mahabbah, cinta, rindu, sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Satu ketika seorang sahabat bernama Umar bin Khattab. Selain pemberani, beliau adalah seorang sahabat yang apapun yang keluar dari lisannya selalu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang benar dia katakan benar, yang salah dikatakan salah. Lisannya bilang A, tindakannya A. Selalu seperti itulah seorang Umar ibnul Khattab. Begitu juga ketika beliau menyatakan cinta, cinta yang dia sampaikan selalu adalah cinta yang paling sejati. Satu ketika beliau menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya menjabat tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya lisannya mengucapkan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min walidi wa min waladi wala min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari ayahku, dari ibuku, dari anakku, tapi tidak lebih aku cintai dari diriku sendiri. Artinya Umar bin Khattab menegaskan beliau cinta kepada Rasulullah. Kecintaannya bisa melebihi siapa saja selain cintanya pada dirinya sendiri. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Ya Umar, la wallah, tidak demi Allah, tidak seperti itu wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min waladihi wa minan nasi ajma'in." Demi Allah wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang kecuali ketika ia mencintaiku lebih dari cintanya kepada ayahnya, lebih dari cintanya kepada ibunya, lebih dari cintanya kepada anaknya, dan bahkan lebih dari cintanya terhadap diri dia sendiri. Umar ibnul Khattab kemudian terdiam sesaat, kemudian lisan mulianya menyampaikan sebuah kalimat, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min walidi wa min waladi wa min nafsi wa minan nasi ajma'in." Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari ayahku, dari ibuku, dari anak-anak keturunanku, dari diriku sendiri, dan bahkan engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, ha huwal iman. Betul wahai Umar, sekarang imanmu baru benar-benar bisa dikatakan sebagai iman. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bentuk cinta yang sangat sejati dari seorang Umar bin Khattab. Makanya kalian nih anak-anak banat jangan mudah percaya kalau ada yang bilang bahwa dia cinta sama kamu. Semakin kau mahal, semakin engkau tidak gampangan, maka semakin mahal nilaimu di hadapan nih gerandong-gerandong ini. Apa sebab? Sebab ketika kamu nanti liburan pegang handphone, di chat, "Assalamualaikum," kau jawab, "Waalaikumsalam." "Ufti sudah sholat duha belum?" Takutnya kamu belum sholat duha, kelupaan.
Padahal yang ngechat kamu belum tentu sudah sholat duha tuh dia. Ada yang bangunin, Neng besok hari Kamis, puasa sunnah, jangan lupa sahur ya. Ini sebentar lagi udah mau subuh. Kau pikir ini adalah pacaran syariat? Enggak ada pacaran syariat. Pacaran syariat, pacaran yang syar'i itu hanya ada ketika engkau sudah melangsungkan ijab qabul. Jadi sebelum itu enggak ada pacaran syar'i. Kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada siapapun. Karena beliau tahu betul siapa manusia yang paling pantas dan layak mendapatkan cinta. Nabi Muhammad SAW satu ketika sedang duduk-duduk sama sahabat-sahabat. Beliau kemudian bersabda, wahai sahabatku, tahukah engkau nanti di hari kiamat itu ketika manusia semua dibangkitkan, aku beserta kakekku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berada di sebelah kiri, sementara Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan. Sahabat heran, mereka bertanya, ya Rasulullah, anta sayyidul anbiya, wa anta sayyidul mursalin, wa anta sayyidul awwalina wal akhirin. Ya Rasulullah, engkau pimpinannya para nabi, engkau pimpinannya para rasul, engkau pimpinannya manusia terdahulu dan manusia yang akan datang. Kenapa engkau bertempat di sebelah kiri dari arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau kemudian tersenyum menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah jalan menuju surga ada di sebelah kanan arasy-Nya Allah, dan jalan menuju ke neraka ada di sebelah kirinya arasy Allah. Aku memilih untuk mimbarku berada di sebelah kiri arasy-Nya Allah karena aku ingin melihat dari umat-umatku yang dosanya banyak, yang amalnya tidak seberapa, yang sedang digelanggang, digiring, diseret menuju ke neraka. Aku ingin melihat mereka. Kalaulah mereka melintas di samping mimbarku, aku akan turun dari atas mimbar, kemudian aku akan bersujud, bermohon kepada Allah, dan aku tidak pernah akan mengangkat kepalaku sebelum Allah berkenan memaafkan dan mengampuni hamba itu dan kemudian tidak menyeretnya ke neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta malaikat Zabaniyah untuk tidak mendorong, menarik dari umatnya yang akan masuk ke dalam neraka itu. Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, perkenankanlah agar hambamu yang satu ini engkau timbang kembali amalnya. Akhirnya dikembalikan ke mizan, timbangan, dan rupanya benar, ternyata dosanya jauh lebih berat daripada amal baiknya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil sebagian kecil dari manfaat fadilah salawat yang dulu pernah dibaca oleh orang ini, diletakkan di timbangan amal kebaikan, dan ternyata dari sedikit saja fadilah salawat itu ternyata timbangan amal solehnya menjadi begitu berat, bahkan mengalahkan timbangan amal buruknya. Sehingga seorang umat Nabi Muhammad yang seharusnya masuk ke neraka ini, kemudian Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang kemudian disabdakan menjadi bukti dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Setiap nabi dan rasul itu Allah anugerahi, Allah berikan kesempatan untuk memiliki doa yang tidak mungkin tertolak. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fid dunya. Tapi semua nabi, semua rasul telah menggunakan kesempatan doa yang mustajab itu ketika di dunia. Saat terdesak, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meminta Allah untuk menenggelamkan umatnya yang tidak ingin, tidak mau beriman kepadanya. Saat terdesak, Nabi Musa mengangkat tangan, kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Saat terdesak, Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari perut ikan Nun. Tapi Nabi Muhammad, bagaimanapun beliau terdesak, berdarah-darah di perang Uhud, berdarah dan bernanah karena dilempari batu di Taif, beliau tidak pernah mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat mustajab itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Aku tidak seperti nabi dan rasul yang lain.
fa inni ikhtaba'tu da'wati. Aku simpan doa mustajabku itu. Kenapa aku simpan? Karena aku tahu nanti di akhirat akan begitu banyak umat-umatku yang membutuhkan doa yang mustajab itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Begitu sayangnya Nabi Muhammad, begitu cintanya Nabi Muhammad, berpikir sejauh itu. Bermohon kepada Allah untuk mimbarnya diletakkan di sebelah kiri. Karena beliau tahu di sanalah nanti umat-umatnya yang dosanya lebih banyak dari amal solehnya akan menuju ke neraka. Beliau akan memilih syafaat. Beliau akan gunakan kesempatan untuk berdoa dengan doa yang mustajab itu. Beliau akan berikan syafaatul uzma, syafaat yang besar kepada umatnya. Kita semua ini yang hari ini sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berat, betapa gaduh, betapa menegangkannya keadaan kita nanti di padang mahsyar itu. Bahkan lebih besar dari sebesar apapun masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Pada saat nanti di padang mahsyar, kita melihat ternyata ayah kita yang katanya sayang sama kita meninggalkan kita. Ibu kita yang katanya cinta kepada kita meninggalkan kita. Anak kita yang kita didik, kita urus, kita biayai, kita lahirkan meninggalkan kita. Dari carut marut dan kalutnya keadaan pada saat itu. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umatnya. Jadi tidak boleh lagi ada yang bertanya, apa manfaatnya kita tiap malam Jumat baca salawat? Lihat kisah tadi, ternyata hanya sedikit saja fadilah salawat. Ternyata fa insyaallah biidznillah dengan izin Allah bisa menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan mahabbah di dalam hati kita sehingga kita tidak mencintai yang salah, sehingga kita betul-betul mencintai Rasulullah, mencintai keturunan-keturunan Rasulullah, mencintai para habaib, mencintai para sadah ba'lawi, mencintai keturunan dan dzurriyyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.